Sebenarnya tahapan selesai bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain. Tetapi kalau kemudian tidak ada tahapan atau non tahapan, tentu bukan berarti Bawaslu itu tidak ngapain-ngapain atau tidak bekerja. Buku ini sesungguhnya berisi tentang potret desa pengawasan dan desa anti politik uang, Mbak, seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Itu akhirnya di Boyolali itu kita memiliki 3 desa anti politik uang, Mbak. Nah, kenapa kemudian tulisan kita di desa di buku asa dari desa ini adalah Desa Samiran, Kecamatan Selong, karena memang mempunyai keunikan cerita, Mbak. Dari beberapa kali pilkada kan itu isu yang sangat-sangat menempel lah, money politik itu. Atau menjanjikan, Mbak, berupa uang atau materi lainnya kepada pemilih dengan maksud agar pemilih itu mengikuti atau mencoblos atau bisa sok nak kamu nyoblos saya kasih. Nah, ini kan sudah janji, Mbak. Atau istilah lainnya adalah NPWP. Tahu NPWP, Mbak? NPWP itu nomor piro wani piro, Mbak. Nah. Selamat siang Bapak, selamat datang di podcast Bawaslu Kabupaten Boyolali. Siang hari ini dengan cuaca yang agak mendung ya Pak ya, sepertinya kita hari ini berkumpul di Aula Bawaslu Kabupaten Boyolali akan melaksanakan podcast mengenai buku asa dari desa. Jadi tema hari ini kita akan bedah ulasan yang ada di depan kita ini, yang kita pegang adalah buku asa dari desa. Nanti kita langsung tanya-tanya ke narasumber kita hari ini, yaitu ada Bapak Muhammad Mahmudi selaku Koordif Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Boyolali. Selamat datang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Nabila. Gimana hari ini? Kegiatannya apa saja? Kegiatan hari ini cukup padat karena berkaitan dengan publikasi kinerja maupun publikasi hasil-hasil pengawasan dalam pemilihan kepala daerah kemarin. Kita tahu ya Pak, ini tahapannya sudah di akhir, di puncak. Nanti di tanggal 20 Februari 2025 bahwa calon bupati dan wakil bupati Boyolali akan dilantik secara resmi dan otomatis menandakan bahwa berakhirnya tahapan pilkada tahun 2024 kemarin. Jadi mungkin banyak masyarakat di luar sana berpikir bahwa Bawaslu ngapain aja sih selama tahapan sudah selesai gitu. Mungkin banyak orang-orang berpikirnya kita tuh kayak nganggur gitu loh Pak. Iya, nggak ada pekerjaan atau ya cuma di kantor aja. Sebenarnya tahapan selesai bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain. Jadi tahapan selesai kita masih punya banyak agenda, kemudian banyak kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali. Kalau secara tahapan sudah selesai, terus penyelenggara itu ngapain aja kira-kira? Oke, terima kasih Mbak Nabila. Jadi prinsipnya bahwa Bawaslu Kabupaten Boyolali sebagai lembaga permanen itu memiliki tugas utama mengawasi seluruh tahapan pemilihan maupun pemilu yang ada di Indonesia, Mbak Nabila. Tetapi kalau kemudian tidak ada tahapan atau non tahapan, tentu bukan berarti Bawaslu itu tidak ngapain-ngapain atau tidak bekerja begitu. Artinya masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, kita kerjakan. Misalnya berkaitan dengan publikasi pengawasan, kemudian memberikan pendidikan politik kepada seluruh warga masyarakat, termasuk bagaimana kemudian saat non tahapan seperti ini Bawaslu itu sedang menanam berkaitan dengan bagaimana menyadarkan masyarakat, berkaitan dengan partisipasi masyarakat gitu, berkaitan dengan memahami regulasi, berkaitan dengan memahami seluruh tahapan-tahapan pemilu maupun pemilihan. Jadi sesungguhnya ketika tidak ada tahapan, Bawaslu itu juga masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, termasuk mempublikasi kepada masyarakat. Jadi mempublikasi ini kan bagian dari menginformasikan, tidak hanya bagaimana kemudian kita menyampaikan informasi, tetapi bagaimana kehumasan ini juga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan Bawaslu. Dan sesuai dengan divisi saya yang saya ampu itu kan ada di divisi pencegahan, kemudian partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Ini pekerjaannya hampir setiap saat. Bahkan tidak hanya berkaitan dengan tahapan, di luar tahapan pasti kita akan
bekerja berkaitan dengan bagaimana membangun partisipasi masyarakat, membangun komunikasi dengan masyarakat, termasuk bagaimana kita mempublikasikan kinerja kita. Oke. Itu kira-kira Mbak. Jadi lembaga hidup sekarang ada di Humas nih. Betul Ya, ya. Hidup dan matinya iya, lembaga Bawaslu ketika tidak ada tahapan ya yang ada di diandalkan bawah. kehumasan. Oke, berarti kalau Humasnya tidak bergerak, artinya lembaga tidak akan punya framing ke masyarakatnya Betul, ya. betul ya. Sehingga dituntut kehumasan ini bisa kemudian bekerja di non tahapan Hmm, seperti ini. Kira-kira oke. seperti itu. Mungkin itu sedikit menjawab semua rasa penasaran masyarakat di luar bahwa Bawaslu sebenarnya tidak menganggur di saat tahapan tidak ada. Kita mempunyai banyak agenda, entah itu sosialisasi, Betul ya. apakah itu nanti adanya MOU dengan beberapa instansi pemerintah Betul, ataupun betul lembaga ya. pendidikan, mungkin itu salah satu cara Bawaslu untuk tetap aktif ya Pak ya, Iya, betul. untuk salah satu cara juga untuk mengenalkan kepada masyarakat di luar sana. Betul ya. Tadi kita sudah men-spill tema di awal bahwa hari ini kita akan melakukan bedah buku Asa dari Desa, di Betul mana ya. ini merupakan karya dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ya Pak? Betul ya. Diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Ya. dengan kontribusi Bawaslu Kabupaten Kota. Betul, Ya. betul ya. Sedikit, mungkin masyarakat luar juga, sahabat-sahabat Bawaslu juga penasaran, Ya. bolehkah dijelaskan isi dari buku ini tuh apa? Oke, Oke. siap. Jadi buku yang ada di tangan kami Iya. ini adalah buku berjudul Asa dari Desa. Ini Hmm. adalah buku yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Mbak, Oke. di tahun 2024. 4 ya. Ya. Nah, buku ini cukup tebal, ada 320 halaman, Mbak Nabila begitu. Tebal Dan sekali. penulisnya ini adalah koordinator divisi pencegahan dan partisipasi masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Pak Holik. Oke. Kemudian ada juga tulisan dari kawan-kawan Koordif pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas Bawaslu dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Oke. Nah, buku ini sesungguhnya berisi tentang potret desa pengawasan dan desa anti politik uang, Mbak, seluruh Jawa kabupaten kota se-Jawa Tengah. Oke. Termasuk di Boyolali kita juga menyumbangkan tulisan berkaitan dengan Desa Samiran menolak politik uang, judul kita. Oke. Nah, jadi sesungguhnya ini bagian ikhtiar Bawaslu kabupaten kota dalam rangka untuk kemudian membangun komunikasi dengan masyarakat sekaligus mencanangkan desa pengawasan dan desa anti politik uang atau desa APU. Kira-kira itu seperti itu Mbak isinya, Mbak. Oke, berarti Bawaslu Kabupaten Boyolali ini kontribusinya di Desa Samiran menolak politik uang. Betul, Oke. ya. Kenapa sih kita memilih tema, bukan tema sih, lebih tepatnya kenapa kita memilih Desa Samiran? Ya. Kita kan Jadi ada 8 ya kalau nggak salah ya Pak ya? ada 3 untuk 3 politik ya? uangnya ada 3 Politik ya. Kemudian desa pengawasan kita Ada punya apa? 16. Oh 16. Oh, Ya. baru, oke. Jadi di tahun saya mungkin bisa bercerita ya, Boleh, Mbak, boleh, berkaitan silakan. dengan munculnya atau didirikannya desa pengawasan dan desa anti politik uang di Kabupaten Boyolali. Jadi pasca pemilu tahun 2019 kita memang melakukan komunikasi dengan stakeholder yang ada, khususnya pemerintah desa, Mbak, dalam hal ini di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali, untuk kemudian kita bersama-sama membangun kerjasama. Kerjasama dalam artian kita ingin mencanangkan satu desa itu menjadi desa pengawasan atau desa anti politik uang. Dan dari hasil komunikasi, konsultasi, koordinasi kita dengan pemerintah desa, dengan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, begitu, akhirnya di Boyolali itu kita memiliki 3 desa anti politik uang, Mbak. Satu di Desa Samiran, Kecamatan Selo, kemudian yang kedua Kecamatan Cepogo di Desa Cepogo, kemudian yang ketiga di Desa Mbrajan, Kecamatan Mojosongo. Itu untuk desa APU atau desa anti politik uang. Sementara ada 16 desa lagi yang kita dirikan, kita deklarasikan sebagai desa pengawasan. Jadi cukup banyak. Nah, kenapa kemudian tulisan kita di desa buku Asa dari Desa ini adalah Desa Samiran, Kecamatan Selo, karena memang mempunyai keunikan cerita, Mbak. Jadi di sana itu
waktu pemilihan kepala desa itu nampaknya masyarakat sudah mulai sadar Oh, gitu, oke. sadar bahkan politik uang tidak terjadi di sana. Hmm, Sehingga ini yang akan kita angkat ya. jadikan ya kita jadikan sebagai pilot project Hmm, agar kemudian bisa apa ya ditiru atau kemudian menjadi barometer mungkin ya. barometer atau kemudian bisa menjadi rujukan Hmm, bagi desa-desa lain dalam rangka untuk menolak politik uang. menolak politik Iya. uang. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke. Pilihannya kenapa kemudian kita memilih Desa Samiran. Di samping itu Desa Samiran itu kan ada di wilayah Selo, Mbak. Hmm, Di lereng Gunung Merapi. Iya. Merapi yang nampaknya juga cukup apa namanya seksi kan Iya. kemudian kita angkat ke permukaan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 desa politik dan 16 desa pengawasan ya. Betul ya di Kabupaten Boyolali. Itu secara resmi sudah bekerja sama dengan kita Ya, dan selama ini juga sudah ada output yang keluar bagus ya Pak. Maksudnya secara pengembangan desa pengawasan iya betul. maupun pengembangan desa anti money politik uang. Iya, iya. Eh, kita bisa diskusi lebih jauh lagi tentang money politik Pak. Ya, Ini kan beberapa kali pemilu, beberapa kali pilkada kan itu isu yang sangat-sangat menempel lah money politik itu. iya, iya. Ada beberapa desa yang mungkin masih menerapkan money politik. Iya. Nah, tanpa kita ketahui sebenarnya. Iya. Bisa dijelaskan pengertian money politik itu seperti apa ya? Maksudnya kayak apa sih Pak gitu? Oke, ya. Jadi pengertian atau maksud dari politik uang Hmm. ya atau money politik itu sesungguhnya satu upaya memberikan atau menjanjikan, Mbak, berupa uang atau materi lainnya kepada pemilih Hmm. dengan maksud agar pemilih itu mengikuti Oke. atau mencoblos atau mendukung salah satu pasangan calon Calon. atau kontestan dalam pemilu maupun Hmm. pemilihan. Artinya sesungguhnya ada 3 kata kunci. Satu berupa pemberian atau janji. Hmm. Jadi bisa apa namanya bisa berupa janji dan langsung pemberian. Janji kata-kata Ya berarti. bisa. Iya. Sok nak kamu nyoblos saya kasih. Iya, Nah iya, iya. ini kan sudah janji, Mbak. Hmm. Dan yang kedua berupa apa namanya ada keinginan agar kemudian pemilih itu Hmm. mengikuti apa namanya kehendak atau kemauan si pemberi Hmm. ini. Yang kedua berupa uang maupun materi lainnya. Kira-kira itu, Mbak. Hal-hal seperti itu kan untuk para pemilih pemula ini sangat-sangat menggiurkan nih. Betul, betul. Apalagi isinya uang gitu. Anak-anak muda kita pasti bahasanya tuh kayak ya udahlah milih yang dapat uang lebih 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 enak gitu. Itu kita cara untuk mencegah pemilih pemula biar tidak menerima suap lebih tepatnya sih. Itu gimana? Ya, prinsipnya bahwa apa politik uang itu tentu akan merusak sendi-sendi Hmm. demokrasi maupun tujuan pemilu sendiri, Hmm. Mbak. Jadi harapannya pemilih kita itu memilih khususnya pemilih pemula ya itu dalam menentukan pilihan itu ditentukan oleh rasionalitas Hmm. karena melihat visi misi dan program calon Betul. bukan kemudian Karena uang. karena Iya. uang atau istilah lainnya adalah NPWP. Tahu NPWP, Mbak? Apa itu? NPWP itu nomor piro wani piro, Mbak, Wah, itu. Nah ini kan bahasanya NPWP. iya NPWP. Jadi jangan sampai kemudian pemilih kita khususnya pemilih pemula kita itu menentukan pilihannya karena transaksional ini yang akan merusak sendi-sendi demokrasi kita. Jadi harapannya pemilih kita itu dalam menentukan pilihan, Mbak Nabila itu tidak apa terpengaruh oleh transaksional yang ada seperti money politik, kemudian janji dan seterusnya itu. Harapannya pemilih kita itu khususnya pemilih pemula itu dalam menentukan pilihan itu menggunakan rasionalitasnya. Artinya apa? Bagaimana kemudian kita melihat rekam jejak para kontestan, calon, betul. Termasuk melihat visi misi program kerja. Sehingga harapannya demokrasi kita itu demokrasi yang substansial akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas juga. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke. Kemudian kalau kita ketahui bahwa money politik itu kalau dibiarkan juga akan lama-kelamaan akan merusak
tatanan demokrasi kita. betul betul ya. Sejauh ini apa sih Pak dampak money politik itu? Oke, jadi sesungguhnya money politik itu kalau terus-menerus kita biarkan, tentu akan merusak sendi-sendi pemilu dan demokrasi Hmm. kita. Saya ambil contoh, Mbak. Misalnya seorang pemimpin yang mencalonkan ya, baik itu menjadi bupati, wali kota, atau wakil rakyat, dengan mengeluarkan yang begitu banyak ongkos politik, Iya, ya iya. kan, itu eh, kan cenderung bagaimana ketika yang bersangkutan itu menjabat, Hmm. pasti ya nanti akan berpikir bagaimana memberikan modalnya, Oke. gitu. Kemudian juga berkaitan dengan ikatan emosional antara pemilih dengan para calon. Kalau kemudian semua Hmm. ditransaksikan, istilahnya adalah food buying Hmm. begitu, jual beli suara Oke. begitu, itu nanti tidak ada ikatan emosional selama yang bersangkutan menjabat. Ibaratnya Hmm. begini, Mbak, orang yang katakan seorang penjual maupun pembeli di pasar, Hmm. itu pasca dia menjual maupun membeli kan nggak ada ikatan sama Iya, sekali, iya, Mbak, gitu betul. loh. Sehingga pemilih kita ketika kemudian sudah di awal menerima sesuatu, pasti di kemudian hari tidak bisa kemudian meminta apa namanya pertanggungjawaban atau Oke. kemudian Mungkin janji-janji, menitip ya. aspirasinya itu karena merasa pemimpin itu sudah membeli gitu loh, Oke. Mbak. Nah, itu kira-kira beberapa bahaya, termasuk bagaimana kemudian kalau kemudian itu dibiarkan, Hmm. pemimpin-pemimpin yang terpilih itu bukan pemilih-pemilih yang memiliki kredibilitas yang baik, memiliki visi misi maupun program yang baik, Hmm. tetapi mereka yang memiliki modal Modal yang yang besar. banyak. Oke. Kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi lebih tepatnya akan suaramu aku beli, tapi setelah itu kita tolak. Ya, Iya. Ya mungkin itu salah satu dampak terburuk ya Pak ya selama betul. ini apabila money politik itu tetap dilaksanakan gitu, Dibiarkan, ya. dibiarkan tanpa ada mungkin itu salah satu fungsi Bawaslu Iya, kita betul. mengawasi Ya, money politik itu dengan aduan dari masyarakat luar itu kita akan menerima secara eh, apa ya pintu terbuka gitulah betul, betul. untuk menerima laporan-laporan apabila di kemudian hari ada praktek money politik. Kembali lagi ke buku Asa dari Desa ini Iya, Pak. Mbak. Eh, Kenapa sih Bawaslu mengangkat tema ini gitu? Apa yang mendasari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, khususnya yang menulis dalam ini Bawaslu Kabupaten Kota itu mengambil topik ini, desa Ya, pengawasan dan desa anti money politik. betul. Jadi ketika kita bicara isu pemilihan maupun pemilu, sesungguhnya soal partisipasi Hmm. masyarakat, kemudian soal tolak politik uang, kemudian soal netralitas ASN, TNI, Polri, perangkat desa dan kepala desa ini menjadi isu yang sangat menarik, Iya, Mbak, ketika dalam gelaran pemilu maupun kontestan iya. pemilihan. Sehingga kenapa jauh-jauh hari Bawaslu melakukan upaya-upaya Hmm. pencegahan berkaitan dengan isu-isu yang mungkin akan terjadi. Tidak mungkin, pasti terjadi, Mbak. Iya. Di dalam elektoral kita itu pasti money politik, kemudian soal netralitas itu selalu Iya. menjadi isu-isu yang sangat menarik Hmm. dan selalu kemudian muncul Pasti di selalu saat ada tahapan. gitu Ya, ya. pasti muncul seperti itu. Hmm. Kenapa berarti mungkin dasar Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengambil tema ini adalah banyaknya temuan ya Pak ya di beberapa Bawaslu kabupaten kota mengenai money politik gitu. Ya, kalau bicara soal money politik ini kan ibaratnya orang seperti buang angin, Mbak, gitu loh. Hmm, Semua terasa baunya, tetapi kadang kita tidak 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 selalu ya. ngerti Iya, gitu loh iya siapa betul. pelakunya Iya, begitu iya. loh. Ini politik uang yang Hmm, terjadi dan begitu apa namanya semakin masif dan canggih kan cara-cara money politik yang hmm, terjadi hmm. itu. Nah, berkaitan dengan temuan, laporan, temuan itu sesungguhnya kan eh, sesuatu pelanggaran yang langsung ditemukan oleh Bawaslu Hmm, maupun jajaran, hmm. baik itu pengawas tingkat kecamatan, Dengan desa. tingkat desa Hmm, maupun tingkat TPS. hmm. Kalau laporan ya tentu laporan yang terjadi di masyarakat. Dan faktanya memang soal politik uang ini tidak seperti terjadi sebuah kecelakaan, Mbak. Hmm, Bisa kita lihat misalnya terjadi kecelakaan di satu jalan hmm, begitu. hmm. Itu pasti masyarakat cepat melapor, Oh Mbak. iya, Ya oke. kan? Hmm, Oh, di sana ada hmm, kecelakaan, itu hmm. cepat melapor. Iya, Tetapi kalau terjadi money politik itu ogah-ogahan loh masyarakat melapor gitu. Karena bisa jadi menjadi musuh bersama, Mbak. betul. Gitu. Yang ditakutkan beberapa masyarakat mungkin apabila kita melapor jadi sebuah
apa ya Pak, ancaman gitu ya. Ya, Sebuah ancaman untuk bagi yang melapor ya, karena enggak mau repot iya lah ya, enggak iya mau repot nanti menjadi saksi, iya. dipanggil Bawaslu dan seterusnya ini. Jadi kesadaran masyarakat untuk melapor juga masih rendah. Hmm, Berkaitan dengan temuan juga susah, Mbak. Kita itu hmm. kadang jajaran kan juga susah Iya ya. karena modus orang memberikan ini kan sudah begitu canggih ya Iya saat iya. ini ya. Sehingga yang diperlukan adalah bagaimana upaya-upaya Pencegahan pencegahan. Yang kita betul. kedepankan adalah pencegahan. Karena ketika Hmm, sudah masuk wilayah penerapan penegakan hukum hmm, itu kan kita terikat dengan hukum acara, hmm. harus kemudian berdebat dengan soal penerapan pasal. Belum lagi di Gakundu itu kalau itu masuk wilayah politik uang itu termasuk pidana pemilu, di Hmm. sana ada institusi lain, ada kejaksaan, ada Kejaksaan, kepolisian, itu kepolisian tidak ya. mudah Iya begitu iya loh. iya Ya. betul. Eh, Kemudian kalau mengenai politik uang itu gimana sih Pak cara kita menghilangkan atau memberantas lah intinya? Ya, begini Mbak. Jadi eh, politik uang itu kenapa susah Hmm, diberantas ya? Atau setidaknya ditekan ya? hmm. Itu karena ada beberapa faktor, Mbak. Oke. Yang pertama, kenapa politik uang itu susah diberantas? Mhm. Yang pertama, faktor masyarakatnya, Mbak. Hmm. Nah, masyarakat kita itu Kurang sadar. cenderung permisif terhadap politik uang. Hmm. Jadi menganggap politik uang atau pemberian sesuatu menjelang dia berangkat ya kan ke TPS itu sesuatu yang biasa itu. Mhm, mhm. Iki ibaratnya pesangon Mhm. untuk ganti waktumu dan Iya seterusnya iya gitu iya. loh. Ini sikap permisif masyarakat ini juga menjadi faktor utama kenapa kemudian politik uang itu susah Dihilangkan. diberantas. Itu yang Oke. pertama. Yang kedua, bagi kontestan Hmm. ya partai politik, pasangan calon atau tim sukses Mhm. masih menganggap politik uang ini sesuatu yang efektif untuk kemudian Hmm. menggait suara Suara gitu loh. betul betul. Di samping dibandingkan dengan Kampanye kemudian terbuka, adu ya. visi, adu misi, Mhm. adu program kerja, Mhm. itu mereka menganggap politik uang itu masih efektif gitu loh. Hmm. Saya keluar begini, nanti saya berharap suara begini ketimbang saya adu program seterusnya mungkin Lebih eh, hasilnya lebih sedikit ya, gitu ya Pak ya. artinya mereka masih mengandalkan politik uang itu sebagai sarana yang paling efektif untuk menarik dukungan. Itu Mhm. yang kedua. Kemudian yang ketiga soal regulasi. Oke. Nah, regulasi kita itu nampaknya masih banyak kelemahan, Mbak. Hmm. Bagaimana kemudian soal penerapan pidana pemilu soal politik uang. Hmm. Ini ada beberapa diskusi yang sering kita lakukan dengan teman-teman sentra Gakundu bagaimana penerapan pasal itu tidak mudah. Hmm. Kita harus berdebat soal syarat formil materialnya dan seterusnya. Dan yang berikutnya adalah soal upaya pencegahan. Mhm. Upaya pencegahan yang kita lakukan ini masih bersifat sporadis, masih bersifat parsial dan belum secara menyeluruh dilakukan Oke. oleh seluruh stakeholder. Mhm. Kita Bawaslu mungkin sudah Iya. kenceng ya Mbak, kenceng untuk kemudian bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi sisi lain mungkin partai Stakeholder ya. politik, masyarakat itu kurang mendukung sehingga Mhm. yang terjadi ya kurang maksimal. Jadi kira-kira itu faktor kenapa kemudian politik Sangat susah uang itu sangat dihilangkan susah ya. diberantas karena Berarti memang ya ya intinya tuh lebih ke kesadaran ya Pak ya. ya betul. Makanya bagaimana Bawaslu itu ketika tidak ada tahapan, Mhm. non tahapan Mhm. seperti ini membangun kesadaran melalui sosialisasi, pendidikan politik kepada Kemudian ya masyarakat melalui desa anti politik politik. uang, desa Mhm. pengawasan dengan stakeholder yang ada, misalnya sekolah, mahasiswa, kita semua ajak untuk Mhm. bicara itu, untuk Mhm. berpikir bahwa politik uang itu sesuatu yang harus kita hindari Iya gitu. betul. Karena tanpa disadari hampir beberapa kali dekade ya Pak, Betul money ya. politik tidak bisa dihilangkan. Ya, kalau saya bisa mencatat sesungguhnya maraknya politik uang di Indonesia itu pasca reformasi, Mbak. Hmm. Pasca reformasi. Reformasi kita kan 97 Iya, saya 98. 98 lah. Pemilu kita itu di pasca reformasi kan di 99 Mhm. itu masih cukup demokratis, Mhm. tetapi kita lihat di 2004 itu sudah mulai Money kenceng politik ini. ya. Ya, bagaimana kemudian politik uang itu menjadi sesuatu yang diandalkan oleh para kontestan, Hmm. terutama para caleg kan Ya, gitu.
karena Dan sampai hari ini efektif ya, iya. nampaknya masih begitu subur politik uang ini. Lebih efektif untuk menggait suara. Betul ya. Jadi kita sudah berusaha untuk mencegah, tetapi kembali lagi ke kesadaran masyarakat Betul, kita. betul ya. Apakah ingin sama-sama membangun demokrasi ini lebih baik dan lebih maju, atau ya lebih senang pakai money politik gitu. Betul ya. Karena secara garis besar Bawaslu sudah memberikan sebuah sosialisasi bagaimana money politik itu buruk bagi demokrasi kita, kemudian melakukan pencegahan, Iya. kemudian efeknya itu makin ke sana makin tidak baik seperti itu ya. Iya. Sebelum kita akhiri podcast hari ini, terakhir nih Pak, harapan Bawaslu atas terbentuknya desa pengawasan sama desa anti money politik uang itu apa? Oke, terima kasih. Jadi harapannya tentu hadirnya desa pengawasan, desa anti politik uang ini akan menjadi embrio, Mbak. Embrio sekaligus jadi desa percontohan untuk desa-desa yang lain. Karena di Boyolali itu kan jumlah desa kelurahan kita kan 267. Ya. Sementara saat ini kita baru memiliki 3 3 desa anti politik uang dan 16 desa pengawasan. Masih Karena ya, lah gitu ya. ya, dan begini Mbak, jadi kalau kita mau jujur bicara soal pemilu dan demokrasi yang berintegritas gitu, bahwa Bawaslu atau penyelenggara pemilu ini hanya salah satu instrumen. Instrumen untuk kemudian mewujudkan pemilu maupun pemilihan yang demokratis. Ada instrumennya lain, Mbak. Misalnya soal partai politik, kemudian pasangan calon, kemudian pemerintah, kemudian dari sisi regulasi, yang terakhir juga dari sisi masyarakat. Maka hadirnya desa anti politik uang dan desa pengawas ini bagaimana kemudian tumbuh partisipasi masyarakat untuk bersama-sama bersama-sama ikut mewujudkan pemilu yang berintegritas, ikut menjaga, ikut ngawasi, bahkan ikut bagaimana menyebarkan virus-virus tolak politik uang. Kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi harapannya semoga ke depan money politik itu sedikit demi sedikit hilang gitu. Betul ya. Atas kesadaran diri kita sendiri, kemudian partai, calon-calon yang akan mendaftarkan di kemudian hari. Betul ya. Jadi sahabat Bawaslu, kita bersama-sama sudah mendengarkan bagaimana efek buruknya dari money politik ya. Betul ya. Ternyata tidak bagus untuk demokrasi kita selama ini, karena menurut Bawaslu sendiri money politik itu ya tidak bisa dihilangkan 100% gitu. Iya. Bahwa kita sudah berusaha sedikit demi sedikit untuk melakukan pencegahan agar money politik tersebut hilang. Betul. Itulah tugas Bawaslu. Ya. Pencegahan, kemudian mensosialisasikan baik buruknya money politik kepada masyarakat luas. Ya. Kemudian untuk mungkin sahabat Bawaslu ada yang ingin membaca asa dari desa ini, dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, nanti bisa menghubungi Bawaslu Kabupaten Boyolali. Akan kita kirimkan softfile ya Pak? Betul ya, boleh. Nanti sebarluaskan. Ya, kita akan sebarluaskan softfile buku asa dari desa untuk sahabat Bawaslu baca. Ada 35 kabupaten kota yang memberikan isian buku. Betul ya, artikel ya. Artikel dalam buku ini. Jadi nanti silahkan hubungi Bawaslu Kabupaten Boyolali. Nanti kita akan kirimkan softfile-nya seperti itu. Terima kasih Pak Mahmudi. Ya, sama-sama Mbak Nabila. Hadir di sini untuk podcast hari ini. Ya. Dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa memberikan pencerahan dan gambaran kepada masyarakat luar bahwa sekali lagi money politik itu sangat buruk untuk demokrasi kita. Betul. Saya mewakili kru yang bertugas. Apabila ada salah kata, kemudian ada salah tingkah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi, tolak money politik uang. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.